Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 lahan basah yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fauzan Lapindarsat, terus ada Laila Ermanela, ada Namira, dan juga Pina Yulianti. Di sini kami akan membahas tentang desain pembelajaran inovatif berbasis lingkungan lahan basah yang kami kolaborasikan dengan desain Azure dengan model pembelajaran problem based learning. Kedua itu tujuan pembelajaran. Baik, di sini kita akan masuk ke inti bahasan. Apa sih sebenarnya tujuan dari rancangan yang kami buat ini? Fokus utama atau tujuan pembelajaran kami adalah untuk mendesain konten pembelajaran yang inovatif dan relevan yang dikhususkan atau berbasis pada lingkungan lahan basah. Kami berharap dengan desain ini pembelajaran tidak hanya sekadar teori, tetapi juga sangat lekat dengan kondisi alam sekitar, khususnya wilayah kita. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami berangkat dari dua pertanyaan pemantik yang menjadi dasar dari desain yang kami kembangkan. Yang pertama, desain pembelajaran apakah yang paling tepat untuk mempelajarkan materi tentang lahan basah, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana langkah-langkah inovasi pembelajaran untuk mengembangkan desain pembelajaran materi lahan basah tersebut? Jawaban dari kedua pertanyaan inilah yang menjadi gagasan utama dari model yang kami pilih. Sebagai penyelesaian dari pertanyaan pemantik tadi, desain pembelajaran yang kami pilih yaitu menggunakan perpaduan antara Azure dan problem based learning. Mengapa kami memilih Azure? Karena model Azure sangat komprehensif. Model ini menuntut kita sebagai pendidik untuk benar-benar memperhatikan karakteristik peserta didik sejak awal, menentukan tujuan yang jelas, memilih metode, media, dan materi yang tepat untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik, hingga pada akhirnya melakukan evaluasi dan juga revisi. Semuanya tersusun secara sistematis. Lalu mengapa dipadukan dengan problem based learning atau PBL? Alasan sederhana namun krusial. Materi mengenai lingkungan lahan basah itu sangat dekat dengan permasalahan nyata kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Dengan PBL, peserta didik tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi mereka juga diajak untuk langsung mengenali masalah, mencari informasi secara mandiri maupun berkelompok, berdiskusi, dan pada akhirnya mereka berpikir kritis untuk menentukan solusi dari permasalahan basah tersebut. Perpaduan inilah yang menuntut kami menjadi inovasi yang sangat tepat untuk pembelajaran berbasis lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ermalena, NIM 25301111723935. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 6 langkah inovasi pembelajaran menggunakan model Azure yang kami gunakan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis lahan basah. Model Azure ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu Analyze Learner, State Objective, Select Method, Media and Material, Utilize Media and Material, Require Learner Participation, and Evaluate and Revise. Keenam tahap ini kami gunakan agar pembelajaran lahan basah dapat dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan kondisi murid. Yang pertama ada Analyze Learner atau menganalisis murid. Pada tahap ini kita perlu benar-benar mengetahui bagaimana kondisi dan karakteristik murid sebelum menentukan pembelajaran. Misalnya bagaimana kita melihat kemampuan awal, gaya belajar, minat, pengalaman, serta keterampilan dari murid tersebut. Hal ini penting dalam pembelajaran lahan basah, khususnya bagi murid yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Kemungkinan mereka sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu dengan lingkungan seperti sungai, rawa, tambak, laut, atau lahan basah yang lainnya. Untuk mengetahui pemahaman awal tersebut, guru dapat memberikan pertanyaan sederhana atau asesmen diagnostik, yaitu misal apa yang kalian ketahui tentang lahan basah, atau apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada lahan basah atau terdapat lingkungan lahan basah. Yang kedua adalah state objektivitas atau menentukan tujuan pembelajaran.
Setelah kita mengetahui karakteristik dan kondisi awal murid, kita menentukan apa yang ingin kita tuju dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran lahan basah, tujuan pembelajaran tidak hanya membuat murid mengetahui pengertian lahan basah, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan manfaatnya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, menganalisis penyebab serta dampaknya, dan mengemukakan solusi untuk menjaga kelestarian lahan basah. Jadi pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan berpikir dan kepedulian murid terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Namira dengan NIM 2530111723681. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Selection Methods Media and Material, atau memilih metode, media, dan juga materi. Pada bagian ini, kami memilih menggunakan metode PBL dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti pencemaran sungai dan juga penumpukan sampah. Media yang digunakan itu bisa berupa video, gambar, peta, LKPD, dan juga lingkungan sekitar. Nah, materinya juga dikaitkan dengan kondisi lahan basah di Kalimantan Selatan, sehingga pembelajaran akan jauh lebih kontekstual. Kemudian yang selanjutnya adalah utilize media and material, yaitu memanfaatkan media dan juga materi. Pada bagian memanfaatkan media dan juga materi, kami itu menampilkan video atau gambar kondisi lingkungan lahan basah. Kemudian peserta didik mengamati dan juga menemukan permasalahan yang ada. Misalnya, sampah yang mencemari sungai. Jadi, video atau gambar ini digunakan sebagai pemicu untuk memunculkan masalah yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu require learner atau participation, atau melibatkan peserta didik. Nah, pada bagian melibatkan peserta didik itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan permasalahan lahan basah yang berbeda, seperti pencemaran sungai, sampah di rawa, kerusakan vegetasi, dan juga perubahan fungsi lahan. Kemudian peserta didik mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menganalisis penyebab dan dampaknya, lalu menentukan solusi. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain akan memberikan tanggapannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap evaluate and revise, yaitu tahap mengevaluasi dan merevisi yang telah dilakukan. Pada tahap ini, kita melihat apakah pembelajaran yang sudah dirancang sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Pertama, dilakukan evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika kita melihat apakah peserta didik sudah mampu mencapai kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian, penilaian dilakukan melalui beberapa cara seperti LKPD, diskusi, presentasi, tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Dengan begitu, yang dinilai bukan hanya pengetahuan peserta didik, tetapi juga proses dan keterampilannya. Selanjutnya, kita juga mengevaluasi proses pembelajaran. Misalnya, apakah media yang digunakan mudah dipahami oleh peserta didik? Apakah masalah atau kegiatan yang diberikan sudah sesuai dengan materi? Apakah peserta didik aktif selama pembelajaran? Dan apakah yang tersedia sudah cukup? Jika dari hasil evaluasi ditemukan kekurangan, maka dilakukan revisi atau perbaikan. Misalnya, jika media masih sulit dipahami, maka media dapat dibuat lebih sederhana. Jika waktu pembelajaran kurang, maka kegiatan dapat disesuaikan kembali. Jadi, tahap evaluate and revise ini penting agar pembelajaran berikutnya dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu alur pembelajaran inovasi pembelajaran lahan basah. Jadi, pembelajaran ini kami buat tidak langsung memberikan materi kepada peserta didik. Kami mulai dengan melihat dulu siapa peserta didiknya dan apa kebutuhannya. Setelah itu, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian, menghadirkan permasalahan lahan basah yang dekat dengan kehidupan mereka. Dari masalah tersebut, peserta didik berdiskusi melalui PBL untuk mencari solusi. Hasilnya dipresentasikan, lalu di akhir kami melakukan evaluasi untuk melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperhatikan. Dengan alur ini, pembelajaran diharap lebih kontekstual.
membuat peserta didik aktif memecahkan masalah sekaligus meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan lahan basah. Adapun kesimpulan pada pembelajaran materi ini, Assur digunakan untuk merancang pembelajaran mulai dari analisis peserta didik, tujuan, metode, media, keterlibatan peserta didik, hingga evaluasi. PBL melibatkan peserta didik dalam mengenali permasalahan nyata lahan basah, mencari informasi, berdiskusi, dan menentukan solusi. Hasil yang diharapkan, pemahaman lahan basah, berpikir kritis, kerjasama, pemecahan masalah, dan kepedulian lingkungan.